bener nih, saya sudah dengar yang tahun depan yang akan juara itu kalau nggak Persebaya ya Persija katanya. Udah dia ngomong gitu, dia bilang ini udah A1 kata dia. Kaitannya dengan apa? Oh ada yang perayaan berapa ratus tahun ya, 100 tahun ya? Ada yang 100 tahun, ada yang berapa tahun gitu lah. Nah, Katanya info A1 untuk musim depan Persebaya atau Persija yang akan menjadi juaranya semuanya sudah disetting. Jadi pernyataan itu muncul bahkan sebelum musim kemarin itu selesai guys ya. Hal ini itu dijelaskan langsung oleh Direktur Kompetisi I-League yaitu Asep Saputra bahwa membantah tuduhan tersebut walaupun bilang jurnalis itu ini udah info A1 katanya ya. Tapi Asep Saputra membantah dan kita semua setuju ya. Masa sih seperti itu gitu ya. Jadi pertanyaan jadi dari jurnalisnya juga diperkuat karena ada salah satu klub yang ingin merayakan ulang tahun kotanya dan juga yang lain-lainnya seperti itu. Tapi kembali lagi Asep Saputra selaku Direktur Kompetisi I-League itu menyatakan tidak benar dengan tuduhan atau dugaan-dugaan seperti itu gitu guys ya. Nah seperti yang kita tahu di 2 tahun terakhir I-League itu sudah semakin profesional ya dengan gerakan-gerakannya, dengan tidak mengganti format lagi gitu ya intinya ya. Sekarang sudah kompetisi penuh jadi semakin menarik dan juga sepertinya setting itu akan sulit terjadi walaupun ada kemungkinan besar terjadi lagi, tapi kemungkinan besar juga sulit untuk dilakukan lagi gitu guys ya. Apalagi kasusnya Joko Driono di 2018 itu masih terbilang anget lah, baru belum juga 10 tahun gitu, tidak akan terulang lagi menurut gua untuk beberapa tahun ke depan gitu guys ya. Nah intinya dalam video kali ini berhubung I-League itu akan segera dimulai tepatnya pada tanggal 4 September nanti ya, dan laga pembukanya itu mempertemukan Arema melawan klub promosi yaitu Adiaksa FC ya. Kalau nggak salah Adiaksa itu berganti nama atau Garuda Yaksa yang ganti nama ya. Nah jadi gue pengen membuat sebuah prediksi klasemen Liga 1 walaupun memang bursa transfer belum ditutup, namun tinggal menghitung hari saja ya bursa transfer ini ditutup gitu ya. Persija kemarin ada penandatanganan baru, kemudian juga Persib kabarnya akan mendatangkan kiper tapi di last minute bursa transfer gitu. Artinya dari sini kita sudah bisa membaca kekuatan-kekuatan dari para klub di Super League gitu guys ya. Dan karena hal itu juga gue langsung membuat prediksi klasemen top 5 siapa yang akan ada di posisi 1, kedua, ketiga sampai kelima gitu guys untuk musim depan sampai akhir musimnya, dan siapa yang akan menjadi juaranya. Biar kalian nggak penasaran dan tentu saja kalian tahu, pastinya di posisi pertama tentu Persib Bandung yang akan menjuarai Liga 1 lagi. Kenapa? Bukan karena ACG ini terus-terusan membahas Persib ya, karena memang dari kedalaman skuad, kemudian juga mentalitas dan juga yang lain-lainnya, Persib itu masih seperti musim-musim sebelumnya ketika mereka hat-trick juara gitu ya. Menurut gua Persib akan menjadi juara Liga 1 lagi, walaupun gua prediksikan di putaran pertama itu akan seperti musim kemarin, di mana Persib tidak akan di posisi pertama. Di posisi pertama itu masih rebutan. Di musim kemarin kan Borneo Persija masih rebutan ya. Kemudian diambil alih Persib di awal putaran kedua sampai akhir musim gitu ya. Menurut gua untuk musim depan juga 2026-2027 skemanya akan seperti itu. Kenapa? Ada alasannya, bukan karena disetting, melainkan di awal musim atau separuh putaran satu musim, di putaran pertama Persib itu pasti fokusnya untuk di Asia dulu, di Shopee Cup, kemudian juga tentunya di ACL tuh pasti ya. Dan gue doakan Persib pasti lolos lah ke ACL tuh gitu. Pasti fokusnya ke Asia dulu. Jadi fokus Persib terbagi ya, full power Persib terbagi di Asia dan juga di kompetisi domestiknya. Itu sama seperti musim kemarin sudah terbaca gitu ya. Nah untuk awal putaran kedua tergantung hasil Persib di Asia nanti. Kalau Persib bisa melaju sampai final, kemungkinan besar Persib itu mulai mengambil alih posisi pertama ada di week ke-25 hingga akhir. Itu adalah prediksi gua, dan Persib akan keluar menjadi juaranya. Mentalitas Persib sebagai klub yang mendominasi sepak bola Indonesia itu belum hilang. Terbukti dari pramusim terakhir melawan Bali United, Persib berhasil comeback dengan skor 3-2 gitu. Kemudian juga kan dengan kedalaman skuad dan juga kekuatan yang Persib miliki sekarang, kita tahu pembeliannya mewah-mewah semua. Kemudian juga sudah dikonfirmasi oleh coach Mario Jozic jika Persib akan mendatangkan kiper. Artinya kedalaman skuad Persib sudah dalam banget atau sudah bagus banget, tidak ada missing position gitu ya, semuanya sudah ada untuk masing-masing posisi di lapangan gitu guys ya. Dan itulah yang membuat gue yakin jika Persib itu akan juara lagi untuk keempat kalinya secara berturut-turut guys ya. Nah yang menarik adalah posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5 siapa? Mungkin
lebih menarik kita mulai dari posisi 5 dulu. Gua prediksikan di posisi 5 akan ditempati oleh Bali United ya. Walaupun kita tidak tahu nih ya, untuk semuanya juga pembelian di pertengahan musim itu akan seperti apa. Tapi dari apa yang sudah ditunjukkan di pramusim, sepertinya Bali akan menempati posisi 5. Bali itu mainnya bagus, pembeliannya sama bagusnya dengan Persib Bandung, tapi terlihat banget pemain ini masih kurang dalam chemistry. Kemudian juga masih sama seperti musim kemarin ya, intensitasnya rendah. Intensitas menyerangnya bagus, tapi intensitas bertahannya cukup rendah gitu ya. Itu terbukti ketika di comeback Persib di final Dewata atau di match Dewata Challenge Series kemarin gitu ya. Terlihat banget jika Bali ini seperti Persija di tangannya Mauricio Souza di musim kemarin gitu ya. Johnny Jensen itu pelatihnya Bali belum mengubah taktik ataupun strategi apapun untuk Bali United gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah di posisi keempat. Kalian bisa tebak siapa? Gua prediksikan di posisi keempat itu akan ditempati oleh Borneo FC. Loh, Borneo kan kemarin bisa mepet Persib sampai poinnya sama hingga akhir pekan gitu ya, hingga akhir musim. Kenapa di posisi 4? Jadi gue jelaskan. Borneo ini harus berlaga di 2 kompetisi Asia bersama dengan Persib, Shopee Cup dan juga di ACL tuh. Kemudian gue belum bisa membaca sepenuhnya kekuatan skuad dari Borneo ya. Karena Borneo ini ketika akhir musim selesai, beberapa pemain kuncinya dijual, dan kalau nggak salah hampir 15 pemain itu dikeluarkan atau dijual guys ya. Tentu salah satunya Mariano Peralta yang menjadi pemain kunci di musim kemarin. Kemudian ada Nadeo juga kan dijual. Jadi menurut gue sih walaupun kita tidak tahu ya fokus baru. Kemudian juga Fabio Lefundes ya ternyata tidak diperpanjang atau berganti pelatih gitu. Itu menjadi salah satu faktor kenapa Borneo akan kesulitan untuk di Liga musim kemarin. Jadi Borneo itu akan seperti Dewa United di musim kemarin guys ya. Lebih fokus ke Asia, di liganya terseok-seok di posisi 5 sampai 8 ya menurut gua. Tapi Borneo masih akan tetap kuat, bisa sampai ke posisi 4 menurut gua ya. Jadi mereka prioritasnya di ACL Challenge karena memang hadiahnya bisa dikatakannya besar juga, berhubung Segiri di Borneo itu menjadi tuan rumah untuk ACGL juga. Borneo ini akan fokusnya ke Asia gitu ya. Dan itulah kenapa gua prediksikan Borneo itu finish di posisi keempat guys. Karena jujur Borneo adalah salah satu klub yang sekarang ya menurut pembeliannya dan juga pramusimnya sulit banget untuk kita raba gitu. Kemudian setelah posisi 4 kita lanjut ke posisi 3. Di posisi 3 ada Persija Jakarta. Menurut gua Persija Jakarta akan finish di posisi ketiga lagi ya. Ada banyak sekali alasan dan tentunya kalian sudah tahu karena sudah sering gua bahas juga. Kenapa? Karena ini merupakan skuad baru di tangannya Sintayong. Kalau misalkan Persija ternyata bisa sampai posisi 1 dan keluar jadi juara, itu akan sangat mengejutkan dan juga prestasi yang bagus untuk Sintayongnya sendiri. Namun kita tidak bisa meremehkan klub-klub lainnya ya. Performa dan juga kekuatan klub lainnya itu tidak bisa ditutupi oleh satu nama Sintayong gitu guys ya. Kita tahu bagaimana klub lain membangun sebuah kekuatan itu bukan di musim ini ya. Bahkan tim-tim kuat saja itu hanya Borneo yang mengganti pelatihnya, dari Fabio Lefundes kemudian ganti pelatih. Kalau Persib ganti pelatih tapi kan asistennya yang naik gitu ya. Untuk Dewa masih sama, Bali masih sama, Johnny Jensen gitu guys ya. Nah untuk Persija menurut gua finish di posisi 3 itu adalah sebuah hasil yang memuaskan ya untuk Jackmania harusnya, kalau misalkan melihat menatap prosesnya Sintayong. Kemudian juga walaupun Persija ataupun Jackmania bisa menyangkal kan pembeliannya Persija itu di musim ini wah hebat-hebat banget kualitasnya, mantan-mantan pemain timnas di klub di negaranya masing-masing gitu. Tapi itu bukan jaminan menurut gue ya, karena tadi Persija membangun skuad yang kuat itu juga terjadi di klub-klub lainnya gitu guys ya, bukan hanya Persija yang pembeliannya mewah-mewah. Kemudian juga tadi satu nama Sintayong tidak bisa mengalahkan ataupun membuat Persija itu paling kuat, karena pelatih-pelatih klub lainnya di Liga 1 itu benar-benar keren banget ya untuk musim kemarin, dan mereka masih stay di Liga 1 untuk musim depan gitu ya. Nah kemudian setelah posisi ketiga gue lanjut prediksi terakhir ya, di posisi kedua. Di posisi kedua gue prediksikan akan ditempati oleh Persebaya di akhir musim nanti. Persebaya adalah jawaban dari kenapa Persebaya adalah jawaban kenapa Persija di posisi ketiga.
Walaupun seperti banyak pandit yang ngomong seperti Bung Edwin dan juga yang lain-lainnya mengatakan ketika pre-season atau pramusim kemarin Persija melawan Persebaya itu Persija kalah, harusnya bisa imbang karena golnya juga kan bunuh diri. Tapi bisa kita lihat di pramusim kemarin saja Piala Presiden Persebaya itu memiliki peluang untuk treble ya, Piala Presiden, Liga sama I-League Cup gitu. Kemudian Bernardo Tavares itu benar-benar sudah matang banget megang Persebaya gitu guys ya. Nah, kenapa matang banget? Karena dia masuk di putaran kedua, kita lihat dia bisa membawa Persebaya kalau nggak salah dari klasemen 7 ke posisi 4 gitu ya. Dan sekarang dia sudah membeli pemain-pemain kunci yang semua pembeliannya itu dan masih bisa dikatakan pembeliannya Persebaya di pramusim ini gitu guys ya. Nah, semuanya terbukti bagus gitu. Yuran Fernandes, kemudian juga Pereira juga kemarin yang di Piala Presiden tampil bagus banget gitu. Kemudian tentu Ramadan Sananta gitu guys ya, yang membuktikan jika dia cocoknya main di Liga Indonesia gitu ya. Menurut gua persaingan di posisi pertama, kedua, ketiga ini akan seru sampai akhir musim, sama seperti musim kemarin di mana Persib Bandung, Borneo FC dan juga Persija Jakarta sampai week ke-32 belum bisa menentukan juaranya, bahkan sampai week ke-34 gitu karena masih ada bayang-bayang dari Borneo. Untuk musim depan hal ini akan terjadi lagi, tapi melibatkan 3 klub sampai akhir musim, sampai week terakhir. Ada Persib Bandung, Persebaya, dan juga Persija Jakarta. Bukan karena sudah disetting, tapi karena progres dari ketiga klub ini yang paling bagus menurut gua ya. Persija bagus dengan Sintayong dan juga pembeliannya, begitu juga dengan Persebaya bersama dengan Bernardo Tavares dan juga pembeliannya. Karena memang Bernardo Tavares ini keren menurut gua, salah satu pelatih yang keren dan benar-benar pelatih yang kalau misalkan dia dipercaya full 100% dan diberikan dari awal musim, dia itu akan bisa membuktikan sesuatu, dan terbukti di Piala Presiden ya. Dia itu baru setengah musim di Persebaya tapi sudah membawa impact yang sebesar itu untuk Persebaya gitu ya. Nah, tentunya untuk Persib Bandung. Persib Bandung tidak kalah megah ya, tidak kalah strategi, tidak kalah taktik dengan Coach Igor. Menurut gua tidak pragmatis lagi permainannya. Persib Bandung lebih variatif di tangannya Coach Igor gitu ya. Kalau misalkan ditanya masalah pembeliannya, jelas Persib juga megah banget. Apalagi kita tahu Persib itu megah lagi di putaran kedua ketika di setengah putaran bursa transfer kembali dibuka, Persib itu bisa beli pemain-pemain yang menjadi kunci kemenangan Persib juara gitu guys ya. Dan tadi ya, menurut gua di putaran pertama Persib tidak akan fokus untuk mengambil alih posisi pertama, tapi tetap bisa menjaga poin, dan di putaran kedua baru Persib habisi semua guys ya. Dan itulah prediksi gua, prediksi klasemen Liga 1 hingga akhir musim nanti. Pertama Persib Bandung yang keluar menjadi juara tentu saja, kedua ada Persebaya, ketiga ada Persija, kemudian keempat ada Borneo FC, dan kelima ada Bali United. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan prediksi gua? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Mungkin untuk video kali ini gue sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Hatur nuhun guys.